NIM 2244203. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Desain Komunikasi Visual. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Langsung saja kita ke materinya. Komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, pertemuan multikultural. Di lingkungan kerja yang beragam seperti perusahaan multinasional, karyawan dari berbagai latar belakang budaya seringkali berinteraksi. Misalnya saat rapat, anggota tim dari berbagai negara mungkin memiliki cara berbeda dalam berbicara dan mengekspresikan ide, memahami bahasa tubuh dan norma sosial. Masing-masing budaya sangat penting agar komunikasi berjalan lancar. Perayaan dan festival. Di daerah dengan popularitas yang beragam, perayaan tahunan seperti Tahun Baru Imlek, Diwali, dan Natal sering dirayakan bersamaan. Ini merupakan kesempatan bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berbagi tradisi, makanan, dan nilai-nilai budaya mereka. Yang ketiga, makanan. Ketika seseorang mencoba makan dari budaya lain, misalnya sushi dari Jepang dan kari dari India, ini bisa menjadi momen pertukaran budaya. Diskusi tentang cara memasak dan bahan-bahan yang digunakan dapat memperkaya pemahaman tentang budaya lain. Yang keempat, kesopanan dan tiket. Dalam interaksi sehari-hari, cara orang meminta maaf, mengucapkan terima kasih, atau menunjukkan rasa hormat dapat sangat berbeda antar budaya. Misalnya di beberapa budaya, kontak mata dianggap penting, sementara di budaya lain terlalu banyak kontak mata bisa dianggap kasar. Yang kelima, media sosial dan teknologi. Dengan adanya platform media sosial, orang dari berbagai budaya dapat berkomunikasi dan bertukar ide dengan lebih mudah. Misalnya seorang pengguna dari Indonesia. Yang kelima, media sosial. Di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam lintas budaya. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memungkinkan orang untuk berbagi budaya mereka dengan audiens global, memperkenalkan tradisi, tari, dan cara hidup dari berbagai tempat. Keenam, toleransi dan pemahaman. Interaksi lintas budaya juga mendorong toleransi dan pemahaman antar individu. Dengan berinteraksi dan belajar tentang budaya lain, kita dapat mengurangi prasangka dan stereotip, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Yang ketujuh, pendidikan. Banyak institusi pendidikan kini memasuki kurikulum yang mengajarkan siswa tentang budaya dan sejarah berbagai bangsa. Program pertukaran pelajar juga menjadi populer, memungkinkan siswa untuk merasakan kehidupan di negara lain. Meskipun interaksi lintas budaya menawarkan banyak manfaat seperti pengayaan pengalaman dan enlargement perspektif, ada juga tantangan yang mungkin muncul seperti konflik budaya dan hilangnya identitas budaya lokal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antar membuka diri terhadap budaya lain dan mempertahankan identitas serta nilai-nilai budaya sendiri. Saya akan menjelaskan perbedaan komunikasi budaya serta kesalahpahaman yang mungkin terjadi ketika budaya tersebut berinteraksi. Di sini saya akan mengambil dari negara Korea Selatan. Budaya adalah cerminan dari identitas suatu bangsa, mencerminkan nilai-nilai tradisi dan cara hidup masyarakatnya. Korea Selatan dan Indonesia sebagai dua negara yang kaya akan sejarah dan warisan budaya memiliki perbedaan yang menarik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita jelajahi beberapa perbedaan antara kedua budaya tersebut. Yang pertama, bahasa dan sistem tulisan. Korea Selatan adalah bahasa resmi dengan dua sistem penulisan utama. Yang pertama, Hangul atau disebut dengan aksara Korea, dan Hanja adalah aksara Tionghoa. Namun penggunaan Hanja telah berkurang seiring waktu dan Hangul menjadi lebih umum. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi digunakan secara luas di seluruh negara.
Sistem penulisannya menggunakan alfabet Latin meskipun terdapat pengaruh besar dari bahasa-bahasa daerah dan bahasa Melayu. Yang kedua, agama dan kepercayaan. Korea Selatan dominasi agama-agama seperti Buddha dan Kristen dengan sebagian kecil dari populasi yang mempraktikkan agama tradisional Korea seperti Shamanisme dan Konfusianisme. Sedangkan Indonesia adalah negara dengan keragaman agama yang besar dengan mayoritas Muslim diikuti oleh Kristen, Hindu, Buddha dan kepercayaan tradisional seperti Kejawen dan Anismen. Yang ketiga, makanan dan kuliner. Korea Selatan, makanan Korea terkenal dengan keanekaragaman rasa dan kimchi hingga bulgogi. Makanan Korea seringkali disajikan dalam porsi kecil dengan lauk utama, sayuran, dan sup. Sedangkan kuliner Indonesia sangat beragam dengan setiap daerah memiliki hidangan khasnya sendiri. Makanan Indonesia dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya seperti rendang, nasi goreng, dan sate. Yang keempat, tata krama dan etika sosial. Korea Selatan konsep hierarki sosial dan penghormatan terhadap suatu orang tua dan orang yang lebih tua sangat penting dalam budaya Korea. Banyak norma etika yang harus diikuti dalam interaksi sosial seperti memberi salam dan menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan di Indonesia ada nilai-nilai gotong royong yang kuat di mana masyarakat cenderung membantu satu sama lain. Meskipun ada penghargaan terhadap orang yang lebih tua, dalam situasi informal, orang-orang sering berinteraksi dengan cara yang lebih santai. Yang terakhir, pakaian tradisional. Korea Selatan, hanbok adalah pakaian tradisional Korea yang masih dipakai pada acara-acara khusus seperti pernikahan atau hari raya. Sedangkan di Indonesia, batik adalah pakaian tradisional Indonesia yang terkenal, sering dipakai dalam berbagai acara formal dan non-formal. Meskipun terdapat perbedaan ini, penting untuk diingatkan bahwa budaya adalah dinamis dan adopsi serta adaptasi dari budaya luar dapat terjadi seiring waktu. Perbedaan ini juga seringkali menjadi sumber kekayaan dan keunikan setiap budaya, memperkaya pengalaman dan pemahaman lintas budaya. Kesalahpahaman antar Korea Selatan dan Indonesia dapat terjadi dalam berbagai aspek, baik dalam budaya, bahasa maupun kebiasaan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, perbedaan bahasa. Bahasa Korea dan bahasa Indonesia memiliki struktur dan pemahaman yang sangat berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, ungkapan atau istilah tertentu yang memiliki arti spesifik dalam suatu bahasa mungkin tidak memiliki padanan langsung di dalamnya bahasa lain. Yang kedua, norma sosial dan kesopanan. Korea Selatan memiliki norma sopan santun yang kuat, terutama dalam konteks hierarki, usia, dan status sosial. Di sisi lain, cara-cara Indonesia dalam menunjukkan penghormatan mungkin berbeda, yang bisa menyebabkan salah paham dan situasi sosial atau bisnis. Yang ketiga, gaya komunikasi. Orang Korea Selatan cenderung lebih langsung dalam berkomunikasi, sementara orang Indonesia mungkin lebih ingin menjaga keharmonisan dan menghindari konfrontasi. Hal ini dapat menyebabkan salah tafsir terhadap nilai dan perasaan masing-masing pihak. Yang keempat, persepsi terhadap waktu. Di Korea Selatan, waktu yang ditentukan dianggap sangat penting, sedangkan di Indonesia ada yang keterbukaan terhadap waktu kematian. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam konteks pertemuan dan kegiatan yang terjadwal. Yang kelima, kebiasaan dan tradisi berbeda. Ada perbedaan dalam cara merayakan hari-hari besar atau acara tertentu. Misalnya, cara merayakan tahun baru di Korea dan Indonesia sangat berbeda, dan ini bisa menyebabkan kesalahan aman dalam acara budaya. Yang keenam, stereotip dan citra yang salah. Stereotip tentang budaya dan kebiasaan masing-masing negara dapat memicu kesalahpahaman. Misalnya, beberapa orang mungkin memiliki pandangan yang salah tentang gaya hidup atau kebiasaan masyarakat satu sama lain. Yang ketujuh, penggunaan media sosial dan teknologi. Cara penggunaan media sosial dan juga dapat
berkontribusi terhadap kesalahpahaman, di mana pengguna dari suatu negara mungkin tidak memahami konteks atau nuansa dari postingan atau komentar dari pengguna negara lain. Saling pengertian dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman antar Korea Selatan dan Indonesia. Pelatihan antar budaya dan pemahaman yang lebih baik mengenai norma-norma sosial dapat membantu memperkuat hubungan antar negara. Baik, sekian dari materi saya. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.